Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Kamar eksekutif suite di Hotel Grand Serenity itu berbau melati dan kemewahan yang tenang. Rama, suamiku, tidak pernah pelit jika menyangkut perayaan. Sebagai direktur pemasaran termuda di perusahaannya, ia selalu bilang bahwa aku pantas mendapatkan yang terbaik sebagai imbalan atas kesabaranku menemaninya dari nol. Mandi dulu sayang, aku sudah pesankan meja terbaik di restoran bawah. Anniversary kelima kita harus sempurna. Bisik Rama sambil mengecup keningku. Ia tampak luar biasa tampan dengan kemeja slim fit yang membalut tubuh atletisnya. Namun, ada lingkaran hitam di bawah matanya yang tidak bisa disembunyikan oleh senyumnya. Setahun terakhir ini, karya Rama melesat bak meteor. Ia sering lembur, sering melakukan perjalanan dinas keluar kota, dan hampir selalu berada di bawah bayang-bayang atasannya, Ibu Diana, sang pemilik kerajaan bisnis tempatnya bekerja. Aku melangkah masuk ke kamar mandi luas berdinding marmer hitam. Saat aku hendak menyalakan batap, mataku menangkap sesuatu yang janggal. Di sela-sela lubang ventilasi udara, tepat di atas cermin besar yang menghadap langsung ke area shower, ada sebuah titik kecil yang memantulkan cahaya lampu LED kamar mandi. Naluriku sebagai seorang arsitek yang terbiasa dengan detail teknis seketika waspada. Aku mengambil kursi kecil, lalu naik untuk memeriksa. Dengan ujung kikir kuku, aku mencungkil benda itu. Tanganku gemetar hebat saat sebuah kamera mikroskopis jatuh ke telapak tanganku. Benda itu terhubung dengan sebuah modul pemancar kecil dan kartu memori mikro. Jantungku berdegup kencang hingga telingaku berdenging. Apakah hotel ini mengintip tamu-tamunya? Ataukah ada orang mesum yang sengaja mengincar kami? Rasa mual merambat ke tenggorokanku. Tanpa pikir panjang, aku mencabut kartu memori itu dan menyembunyikannya di dalam lipatan beraku. Aku keluar dari kamar mandi dengan wajah sepucat kertas. Di kamar, Rama sedang berdiri membelakangiku di balkon, sedang menerima telepon. Suaranya merendah, terdengar sangat patuh. Nada suara yang hanya ia gunakan saat berbicara dengan Ibu Diana. Iya, Bu Diana, saya mengerti. Tidak, Alia tidak akan curiga. Saya akan segera ke kamar ibu setelah makan malam ini selesai. Ya, saya tahu apa yang harus saya lakukan agar proyek itu tetap di tangan saya. Rama menutup telepon dan berbalik. Ia terkejut melihatku berdiri mematung. Alia, kenapa belum siap-siap? Kita bisa terlambat. Rama, aku merasa kurang enak badan. Suaraku bergetar. Bisa kita batalkan saja makan malamnya? Aku ingin istirahat. Rama mendekat, mencoba menyentuh pipiku. Namun secara refleks aku menghindar. Ada kilat kecemasan di matanya. Tapi bukan kecemasan seorang suami yang khawatir istrinya sakit. Itu adalah kecemasan seseorang yang takut rahasianya terbongkar. Jangan begitu sayang, ini hari spesial kita. Aku sudah menyiapkan kado istimewa untukmu di restoran nanti. Pujuknya, suaranya dipaksakan manis. Aku menatap suamiku, pria yang kukenal sebagai pria berintegritas tinggi. Namun, kartu memori yang terasa dingin di kulit dadaku seolah membisikkan kenyataan lain. Aku harus tahu apa yang ada di dalamnya. Aku harus tahu apakah suamiku adalah korban dari kamera itu, atau justru bagian dari skenario yang sedang direkamnya sendiri. Baiklah, kataku dingin. Beri aku waktu 10 menit. Aku masuk kembali ke kamar mandi, mengunci pintu, dan menatap pantulan diriku di cermin. Di balik lubang ventilasi yang kini kosong itu, sebuah rahasia sedang menunggu untuk diledakkan. Makan malam di restoran hotel itu adalah siksaan yang paling elegan dalam hidupku. Rama terus berbicara tentang rencana masa depan kami, tentang rumah baru yang akan dia beli di kawasan Menteng, dan tentang bonus besar yang dijanjikan perusahaan bulan depan. Namun, setiap kali dia menyebut kata kerja keras, aku merasa ingin muntah. Alia, kamu melamun terus. Rama menggenggam tanganku. Ada apa? Baru saja aku hendak menjawab, ponsel Rama di atas meja bergetar. Sebuah pesan muncul di layar yang terkunci. Lantai 12, kamar 1208. 10 menit dari sekarang. Jangan membuatku menunggu. Wajah Rama menegang. Ia segera membalikkan ponselnya. Al, maaf sekali. Ini Ibu Diana. Ada masalah darurat dengan data audit yang harus aku tanda tangani sekarang juga. Dia ada di kamar atas. Aku hanya sebentar ya. Kamu tunggu di sini atau kembali ke kamar dulu. Aku hanya mengangguk pelan.
memberikan senyum palsu yang paling meyakinkan. Begitu Rama menghilang di balik lift, aku tidak kembali ke kamar. Aku berlari menuju bisnis center hotel yang terletak di pojok lobi. Tempat itu sepi. Aku duduk di depan salah satu komputer sewaan dan dengan tangan gemetar memasukkan kartu memori itu ke dalam card reader. Layar monitor berkedip sejenak sebelum menampilkan daftar folder. Ada puluhan file video berdurasi singkat dengan kode tanggal yang berurutan. Aku memilih video terbaru, tanggal hari ini, 1 jam yang lalu. Jantungku terasa berhenti berdetak saat gambar itu muncul. Sudut pandang kamera itu tinggi, menatap langsung ke arah shower dan wastafel kamar mandi kami. Di sana, di layar itu, aku melihat suamiku. Dia berdiri di depan cermin, namun dia tidak sendirian. Seorang wanita dengan gaun sutra merah berdiri di belakangnya, Ibu Diana. Wanita itu memegang kerah kemeja Rama dengan satu tangan, sementara tangan lainnya mengelus wajah suamiku dengan cara yang menjijikan. Kamu tahu harganya, Rama. Suara Ibu Diana terdengar jernih melalui speaker komputer yang kukecilkan volumenya. Posisi direktur utama itu sudah di depan mata. Hanya butuh sedikit pengabdian ekstra malam ini. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan jeritan yang meronta di tenggorokan. Di layar, aku melihat Rama memejamkan mata. Wajahnya tidak menunjukkan gairah, melainkan kepasrahan yang hancur. Namun dia tidak menolak. Dia justru berbalik dan memeluk wanita itu, memulai sebuah transaksi tubuh yang paling hina yang pernah kulihat. Yang lebih mengerikan adalah saat Rama menoleh sekilas ke arah ventilasi udara, ke arah kamera tersembunyi itu, dengan tatapan yang sangat sadar. Seolah dia tahu kamera itu ada di sana. Seolah rekaman ini adalah barang bukti, atau mungkin alat tawar yang sedang mereka bangun bersama. Aku mematikan monitor dengan kasar. Tubuhku menggigil hebat. Suamiku tidak sedang berselingkuh karena cinta. Dia sedang menjual dirinya, inci demi inci, demi sebuah jabatan yang selama ini kubanggakan. Dan yang lebih menyakitkan, dia melakukan transaksi itu di kamar mandi tempat kami baru saja merayakan cinta kami. Aku mencabut kartu memori itu. Pikiranku berkecamuk. Apakah Rama korban pemerasan? Atau dia adalah pemain yang begitu ambisius hingga rela menyerahkan tubuhnya pada wanita itu demi uang? Aku harus memastikan satu hal lagi. Aku melihat nomor kamar di pesan tadi, 1208. Dengan langkah yang dipacu kemarahan, aku menuju lift. Aku tidak akan menunggu di restoran. Aku akan melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana direktur pemasaran kebanggaanku sedang bekerja keras di lantai 12. Lantai 12 terasa seperti lorong menuju neraka. Karpet bulu tebal yang meredam suara langkah kakiku justru membuat kesunyian di sini terasa menekan. Aku berdiri di depan pintu kayu jati dengan nomor perak mengkilap 1208. Tangan yang tadinya gemetar hebat mendadak mati rasa. Aku menempelkan telingaku ke pintu. Awalnya hening. Lalu aku mendengar suara tawa rendah seorang wanita, suara Ibu Diana yang sangat kukenali dari setiap pesta kantor yang kuhadiri. Jangan terlalu tegang, Rama, nikmati saja. Bukankah ini yang kamu inginkan sejak kamu masih menjadi staf biasa? Saya hanya ingin memastikan komitmen ibu soal cabang di Singapura. Suara Rama terdengar serak. Ada nada dingin yang tidak pernah kutemukan saat dia berbicara padaku. Cabang itu milikmu, Rama. Selama kamu tetap menjadi milikku di sini. Aku mundur selangkah. Oksigen di lorong itu seolah tersedot habis. Jadi ini adalah pola yang sudah berlangsung lama. Aku teringat setahun lalu, saat Rama tiba-tiba pulang membawa berita promosi luar biasa setelah dia terjebak badai salju saat dinas berdua dengan Ibu Diana di Jepang. Aku teringat jam tangan mewah yang dia sebut sebagai hadiah prestasi dari perusahaan. Semuanya adalah promosi berdarah. Dia membayar setiap kenaikan jabatannya dengan harga diri, sementara aku merayakannya dengan sukacita, tanpa tahu bahwa kesuksesan itu berlumuran lumpur. Tiba-tiba pintu terbuka. Aku tidak sempat bersembunyi. Rama berdiri di ambang pintu. Kancing kemejanya belum terpasang sempurna. Wajahnya yang semula tampak dominan seketika pucat pasi saat melihatku berdiri mematung di depannya. Di belakangnya, di atas ranjang yang berantakan, Ibu Diana sedang duduk dengan santai sambil menyesap anggur, sama sekali tidak tampak terganggu. Alia, suara Rama nyaris hilang. Jadi ini data audit yang harus kamu tanda tangani sekarang juga? Suaraku datar, lebih mirip bisikan hantu daripada amarah. Ibu Diana bangkit, mengenakan jubah mandi sutranya dengan keanggunan seorang predator. Ah, Alia, senang bertemu denganmu di sini.
Maaf mengganggu perayaan anniversary kalian, tapi suamimu memang sangat berdedikasi tinggi pada pekerjaannya. Diam kau, teriakku. Akhirnya emosiku meledak. Aku menatap Rama. Air mata mulai mengalir deras. Kenapa Rama? Kenapa harus begini? Kita punya cukup uang. Kita tidak butuh cabang Singapura jika harganya adalah ini. Rama mencoba memegang tanganku. Al, dengar. Ini tidak sesederhana itu. Dia punya segalanya. Dia bisa menghancurkanku hanya dengan satu telepon. Atau kamu yang tidak mau hancur? Aku menepis tangannya. Kamu menyukai kenyamanannya kan? Kamu menyukai rasa berkuasa yang dia berikan, meski kamu harus berlutut di bawah kakinya. Ibu Diana tertawa, suara yang sangat tipis dan tajam. Alia, jangan terlalu naif. Suamimu yang datang padaku pertama kali 2 tahun lalu. Dia bertanya bagaimana cara cepat naik ke puncak. Aku hanya memberikan jalan pintas. Dan sekarang, dia sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku menatap suamiku, mencari jejak pria yang dulu berjanji akan menjagaku. Namun, yang kulihat hanyalah sosok yang asing. Seorang ambisius yang telah kehilangan jiwanya. Aku merogoh saku jubahku, mengeluarkan kartu memori kecil itu, dan mengangkatnya tinggi hidup. Aku punya rekamannya, kataku dengan napas memburu. Kalian berdua memasang kamera di kamar mandi hotel untuk hobi menjijikan ini? Aku punya semuanya, dan aku akan pastikan dunia tahu siapa Ibu Diana sebenarnya. Wajah Ibu Diana seketika berubah, senyumnya hilang. Rama, ambil kartu itu sekarang juga. Jika tidak, anggap karirmu berakhir malam ini. Rama menatapku, lalu menatap kartu itu. Untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan yang mengerikan di matanya. Antara memilihku, atau memilih kursi direktur utama yang sudah di depan mata. Ketegangan di kamar 1208 begitu pekat, hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang berpacu liar. Rama berdiri mematung di antara aku dan Ibu Diana, 2 kutub yang kini menentukan nasibnya. Ia menatap kartu memori di tanganku seolah benda kecil itu adalah bom waktu yang siap meluluh lantakan dunia yang ia bangun dengan susah payah. Rama, tunggu apa lagi? Suara Ibu Diana memecah keheningan, dingin dan menuntut. Ambil benda itu dari istrimu. Rama melangkah maju, 1 langkah yang terasa seperti pengkhianatan paling nyata. Jangan berani mendekat Rama. Suaraku bergetar namun penuh ancaman. Jika kamu mengambil 1 langkah lagi, aku akan langsung mengunggah isi kartu ini ke server kantor melalui ponselku. Aku sudah mengatur sistem autosync. Itu gertakan. Aku belum sempat melakukannya. Tapi ketakutan yang melintas di mata Rama membuktikan bahwa dia tahu betapa rapuhnya posisi mereka jika rekaman itu bocor. Al, tolong, dengarkan aku dulu. Rama berhenti, tangannya terangkat seolah mencoba menenangkan binatang buas. Awalnya aku tidak punya pilihan. Ibu Diana menjebakku saat audit pertama. Dia mengancam akan memanipulasi data agar aku masuk penjara karena korupsi yang tidak pernah kulakukan. Dan setelah itu, aku mendesis. Setelah ancaman itu hilang, kenapa kamu masih di sini? Kenapa kamu masih menerima jam tangan itu? Kenapa kamu membiarkan dia memasang kamera di kamar mandi kita? Rama menunduk, bahunya merosot. Kamera itu bukan dia yang memasangnya, Al. Aku membeku. Apa maksudmu? Aku yang memasangnya. Bisik Rama pelan, nyaris tak terdengar. Duniaku seolah berputar. Aku menatap pria di depanku dengan neri yang baru. Kamu, apa? Aku butuh asuransi, Alia. Rama tiba-tiba berteriak, wajahnya merah padam karena frustasi. Aku tahu Ibu Diana akan membuangku setelah dia bosan. Aku butuh bukti bahwa dia menekanku, bahwa dia yang memulai ini semua. Aku merekam pertemuan kita agar aku punya senjata untuk menjatuhkannya jika dia mencoba menghancurkanku. Aku tertawa getir, tawa yang terdengar menyakitkan. Jadi ini bukan hanya soal perselingkuhan atau pelecehan. Ini adalah perang antara 2 predator, dan aku hanyalah dekorasi yang mereka gunakan untuk menutupi kebusukan mereka. Jadi kamu menjadikanku umpan? Tanyaku dengan suara serak. Kamu membiarkan kamera itu merekamku juga? Kamu merekam saat kita bersama di kamar mandi itu hanya agar kamu punya asuransi untuk karirmu? Aku akan menghapus bagianmu, Al. Sumpah, aku hanya butuh bagian dia. Ibu Diana yang sejak tadi menyimak kini tertawa terbahak-bahak. Oh, Rama, kamu jauh lebih licik dari yang kukira. Kamu ingin menjatuhkanku dengan video itu? Kamu lupa siapa yang memiliki perusahaan ini? Kamu lupa siapa yang bisa membuatmu menghilang dari industri ini dalam semalam?
Ibu Diana berjalan mendekati Rama, membelai kerah kemejanya yang berantakan dengan gerakan menghina. Alia, suamimu ini bukan korban. Dia adalah murid yang sangat cepat belajar. Dia belajar bagaimana cara menggunakan tubuh dan rahasia untuk memanjat tangga sosial. Dia hanya marah karena kali ini dia ketahuan olehmu. Aku menatap mereka berdua, dua manusia yang haus kekuasaan, saling memangsa dan saling memanfaatkan. Aku merasa mual yang luar biasa. Rahasia di balik kartu memori ini bukan lagi tentang perselingkuhan. Ini tentang hilangnya kemanusiaan suamiku. Kalian berdua menjijikan, kataku sambil mundur perlahan menuju pintu. Alia, jangan pergi, berikan kartu itu. Rama mencoba mengejarku. Jangan menyentuhku, jeritku. Aku berhasil keluar dari kamar dan berlari menuju lift. Di dalam lift yang turun menuju lobi, aku menggenggam kartu memori itu erat-erat. Aku datang ke hotel ini untuk merayakan cinta, tapi aku akan pulang dengan senjata untuk menghancurkan hidup seorang pria yang ternyata tidak pernah benar-benar kukenal. Aku harus memutuskan. Apakah aku akan menyelamatkan suamiku yang mungkin adalah korban sistem yang korup, atau menghancurkan pelaku ambisius yang telah mengkhianati ranjang pernikahannya demi sebuah tahta korporat? Malam itu, aku tidak pulang ke rumah kami. Aku menginap di sebuah hotel melati yang jauh dari pusat kota, tempat di mana Rama tidak akan bisa melacakku melalui GPS mobil atau aplikasi berbagi lokasi. Di dalam kamar yang sempit dan berbau pembersih lantai yang tajam, aku membuka laptopku lagi. Aku bukan hanya ingin melihat video di kamar mandi itu, aku ingin menggali lebih dalam. Jika Rama adalah murid yang belajar dari Ibu Diana, maka Diana adalah sarang dari segala kebusukan ini. Aku mulai berselancar di forum-forum anonim karyawan perusahaan mereka, Pratama Group. Dengan bantuan seorang teman lama yang bekerja di bidang IT, aku mendapatkan akses ke beberapa arsip digital yang sudah dihapus. Di sana, aku menemukan pola yang mengerikan. Sejak 10 tahun lalu, setiap kali ada kenaikan jabatan strategis, selalu ada nama pria muda yang tampan dan berambisi tinggi yang melesat. Dan setiap kali itu pula, ada rumor tentang skandal hotel atau pengunduran diri mendadak setelah beberapa tahun menjabat. Andrian, manajer operasional 2018, resign karena masalah kesehatan setelah 3 tahun naik jabatan. Bayu, kepala logistik 2020, hilang kabar setelah kasus perceraian yang heboh. Mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka adalah berlian yang dipoles oleh tangan dingin Ibu Diana, lalu dibuang atau dihancurkan ketika mereka mencoba melawan, seperti yang coba dilakukan Rama dengan kamera tersembunyi itu. Tiba-tiba, sebuah email masuk ke akun pribadiku dari pengirim anonim. Subjeknya singkat, jaring laba-laba. Isinya adalah sebuah lampiran foto-foto lama. Foto Ibu Diana di sebuah pesta pribadi, dikelilingi oleh pria-pria yang kini menduduki posisi penting di berbagai perusahaan rekanan. Namun, ada satu foto yang membuat darahku membeku. Foto itu diambil 5 tahun lalu, tepat di tahun pernikahan kami. Di latar belakang, terlihat Rama yang masih sangat muda, sedang bersulang dengan Ibu Diana di sebuah kapal pesiar. Jadi ini sudah dimulai bahkan sebelum kita mengucapkan janji suci, bisikku dengan suara serak. Kebohongan Rama bukan hanya setahun terakhir. Seluruh fondasi pernikahan kami mungkin hanyalah sebuah sandiwara yang ia bangun agar ia terlihat sebagai pria keluarga yang stabil di mata publik. Sementara ia meniti tangga karir lewat ranjang Ibu Diana. Teleponku bergetar. Ratusan pesan dari Rama masuk. Al, tolong angkat. Aku bisa jelaskan foto itu. Diana mengancamku, Al. Dia punya foto kita yang lebih parah jika aku tidak menurut. Aku tahu itu adalah manipulasi lain. Rama sedang mencoba memerankan peran korban lagi untuk mendapatkan simpatiku. Ia tahu aku mudah luluh dengan air mata. Namun kartu memori di samping laptopku berkata lain. Di sana, ia tampak sangat dominan, sangat sadar akan apa yang ia lakukan. Ibu Diana bukan hanya sekadar atasan yang mesum. Dia adalah laba-laba yang telah menjaring suamiku jauh sebelum aku menyadarinya. Dan suamiku, dia adalah serangga yang dengan sukarela terbang ke dalam jaring itu, demi mencicipi nektar kekuasaan. Lalu kini meronta saat menyadari ia akan segera dimakan hidup-hidup. Aku mengambil ponselku dan mengetik satu pesan singkat untuk Rama. Aku tahu tentang kapal pesiar itu, Rama. Jangan cari aku. Aku sedang menyusun kontrak baru untuk promosimu selanjutnya. Kehancuran publik. Aku tahu ini berbahaya. Menantang Ibu Diana sama saja dengan menantang raksasa. Namun jika aku diam, aku akan selamanya menjadi bagian dari ornamen di jaring laba-laba mereka yang menjijikan. Gala tahunan Pratama Group adalah puncak dari segala kepalsuan. Malam itu, ballroom Hotel Grand Hyatt disulap menjadi lautan emas dan kristal. Ratusan pasang mata tertuju pada panggung utama, tempat Ibu Diana berdiri dengan anggun, memberikan pidato tentang integritas dan loyalitas. Aku berdiri di balik pilar besar, mengenakan gaun sutra hitam yang melekat sempurna di tubuhku. Lipstik merah menyala yang kupakai bukan untuk kecantikan, melainkan sebagai tanda perang.
Rama berada di atas panggung, berdiri tepat di belakang Ibu Diana, mengenakan setelan tuxedo yang kubelikan untuk ulang tahunnya. Ia tampak seperti pangeran, meski aku tahu di balik jas itu tersimpan jiwa yang sudah digadaikan. Begitu pidato selesai, aku melangkah keluar dari kegelapan. Alia? Rama yang baru turun dari panggung nyaris menjatuhkan gelas sampah nyonya saat melihatku. Kamu di sini. Kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Ia mencoba mendekat. Tangannya hendak meraih lenganku. Tapi aku mundur dengan gerakan yang sangat sopan namun mematikan. Jangan di sini, Rama. Banyak kamera. Ingat kan, kamu sangat suka kamera. Wajahnya berubah kaku. Al, tolong jangan buat keributan. Kita bisa bicara di rumah. Oh, kita akan bicara. Tapi tidak sekarang. Kataku sambil menatap ke arah Ibu Diana yang sedang dikelilingi oleh para investor. Aku datang untuk memberikan selamat atas dedikasi suamiku yang luar biasa. Aku berjalan menuju Ibu Diana. Rama mengikuti di belakangku dengan langkah panik yang berusaha ia sembunyikan. Para tamu mulai memperhatikan kami, pasangan emas perusahaan yang tampak begitu serasi. Ibu Diana, sapaku dengan suara yang cukup keras hingga beberapa petinggi menoleh. Selamat atas pencapaian tahun ini, dan terima kasih sudah sangat memperhatikan perkembangan karir suami saya. Ibu Diana menatapku, matanya berkilat seperti silet. Ia tersenyum tipis, jenis senyum yang digunakan predator sebelum menerkam. Alia, senang kau bisa hadir. Rama memang aset yang sangat berharga bagi saya. Dia tahu persis bagaimana memenuhi ekspektasi perusahaan. Saya yakin itu, balasku, lalu mendekatkan bibirku ke telinganya. Saya sudah melihat videonya Diana, seluruh folder, termasuk bagian di mana Anda menyebutkan tentang suap proyek dermaga sambil membelai punggung suami saya. Ibu Diana membeku, cangkir sampahnya sedikit bergetar, namun ia tetap tenang secara profesional. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, gadis kecil. Aku tahu persis apa yang kuhadapi, bisikku lagi. Aku menghadapi seorang wanita kesepian yang harus membeli pemuda dengan jabatan agar merasa berkuasa. Dan aku menghadapi seorang suami yang terlalu pengecut untuk menjadi pria sejati. Aku menarik diri dan menatap Rama yang berkeringat dingin. Kenapa Rama? Takut kursi direkturmu hilang? Tenang saja, malam ini belum akan berakhir. Sepanjang acara kami terpaksa bersandiwara. Rama memegang pinggangku seolah kami adalah pasangan paling bahagia sedunia. Sementara aku membalasnya dengan senyum yang paling dingin. Di depan kamera fotografer kantor, kami adalah potret kesuksesan. Namun di bawah meja, aku merasakan tangan Rama yang gemetar hebat. Al, hentikan ini. Diana bisa menghancurkan kita dalam sekejap. Bisik Rama saat kami berdansa di tengah lantai dansa. Dia tidak menghancurkan kita, Rama. Dia sudah menghancurkan kamu. Balasku sambil menatap matanya. Dan malam ini, aku hanya ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi bagian dari sandiwara menjijikanmu ini sebelum aku membakar panggungnya. Saat musik berhenti, aku melihat Ibu Diana memberi kode pada security pribadinya. Aku tahu aku tidak punya banyak waktu. Jaring laba-laba ini mulai menutup, dan jika aku tidak segera bergerak ke babak selanjutnya, aku akan menjadi korban kecelakaan yang tak terduga. Setelah ketegangan di gala tahunan itu, Rama menyeret langkahnya mengikutiku ke parkiran basement yang sunyi. Ia tidak lagi peduli dengan tuxedo mahalnya yang kusut atau keringat yang membasahi pelipisnya. Begitu kami masuk ke dalam mobil, ia langsung mengunci semua pintu. Al, cukup. Apa sebenarnya maumu? Rama berteriak, suaranya parau karena frustrasi yang memuncak. Kamu ingin aku berhenti? Oke, aku akan berhenti. Tapi biarkan aku menyelesaikan kontrak Singapura ini dulu. Setelah itu, kita punya cukup uang untuk hidup mewah 7 turunan tanpa perlu aku bekerja lagi. Aku menatapnya dengan rasa tidak percaya yang semakin dalam. Uang? Kamu pikir ini masih soal uang? Rama mencengkeram kemudi dengan erat. Ini soal realita, Alia. Kamu pikir rumah yang kamu tempati, tas yang kamu jinjing, dan asuransi orang tuamu itu datang dari mana? Dari idealisme? Tidak. Itu datang dari kerja keras yang kamu hina tadi. Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah amplop tebal berisi dokumen kepemilikan aset. Ini, sebuah penthouse di Singapura atas namamu. Sudah kutandatangani semua. Ini jaminannya. Diamlah hanya untuk 2 minggu lagi, sampai RUPS selesai. Setelah aku dilantik jadi direktur utama, aku punya kuasa untuk menendang Diana perlahan. Kita akan menang, Al. Aku menatap amplop itu, lalu menatap wajah suamiku yang tampak sangat asing. Benteng kepercayaanku yang tersisa, harapan bahwa dia melakukan ini karena terpaksa, runtuh sepenuhnya. Rama tidak sedang mencoba menyelamatkan pernikahan kami, dia sedang mencoba menyuapku. Kamu baru saja menawarkan harga untuk diamku, Rama? Suaraku bergetar bukan karena sedih, tapi karena amarah yang dingin. Kamu pikir aku sama seperti Diana, yang bisa membeli dan menjual manusia? Aku melakukan ini untuk kita. Tidak, Rama, kamu melakukan ini untuk dirimu sendiri, agar tidak terlihat seperti pecundang di depan teman-teman bisnismu. Aku melemparkan amplop itu ke wajahnya. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan?
Bukan fakta bahwa kamu tidur dengan wanita itu, tapi fakta bahwa kamu menganggapku cukup rendah untuk bisa dibeli dengan sepotong properti di Singapura. Rama terdiam, wajahnya mengeras. Kelembutan palsu yang ia tunjukkan selama ini menguap, menyisakan sosok ambisius yang sebenarnya. Lalu apa? Kamu mau lapor polisi? Kamu mau viral? Kamu sadarkan kalau aku hancur, kamu juga akan ikut jatuh ke selokan? Seluruh harta ini akan disita jika Diana menyeretku ke kasus korupsi. Aku lebih baik hidup di selokan dengan kepala tegak, daripada di penthouse dengan bau badan Diana yang menempel pada suamiku setiap hari, kataku sambil membuka kunci pintu mobil. Alia, jangan keluar. Satu hal lagi, Rama. Aku menoleh sebelum turun. Tentang kamera di kamar mandi itu, kamu bilang itu asuransimu. Aku sudah memeriksa metadata filenya. Kamu tidak hanya merekam Diana, kamu menyimpan folder tersembunyi berisi rekaman pria-pria lain yang pernah tidur dengan Diana sebelum kamu. Kamu bukan sedang bertahan hidup, Rama. Kamu sedang merencanakan pemerasan besar-besaran terhadap perusahaan ini. Rama terpaku. Rahasia terdalamnya terbongkar. Ia bukan sekedar boneka Diana. Ia adalah parasit yang sedang mencoba memakan inangnya dari dalam. Aku keluar dari mobil dan membanting pintunya. Saat aku berjalan menjauh, aku tahu bahwa pria yang kucintai telah mati lama sekali, digantikan oleh monster yang lahir dari jaring laba-laba Diana. Dan sekarang, monster itu harus dihentikan sebelum ia memangsa lebih banyak korban. Aku duduk di sebuah kafe remang-remang di sudut Jakarta yang tidak pernah dikunjungi oleh orang-orang selevel Rama atau Diana. Di hadapanku, duduk seorang pria bernama Bayu. Dia adalah kepala logistik 2020 yang hilang kabar setelah skandal perceraiannya. Wajahnya tidak lagi terlihat seperti eksekutif. Ia tampak lebih tenang meski ada gurat kepahitan di matanya. Aku sudah menunggu saat seperti ini, Alia, ujar Bayu sambil menatap kartu memori yang kuletakkan di meja. Diana tidak hanya menghancurkan karirku. Dia memastikan istriku mendapatkan foto-foto kami di hotel, membuatku kehilangan hak asuh anak, dan memastikan tidak ada perusahaan di negeri ini yang mau menerimaku. Rama pikir dia bisa memeras Diana dengan video ini, kataku. Tapi aku ingin lebih dari sekadar pemerasan. Aku ingin sistem ini mati. Bayu mengangguk. Masalahnya, Diana punya perlindungan politik. Kamu tidak bisa menjatuhkannya hanya dengan video mesum. Itu hanya akan dianggap sebagai skandal personal. Kamu harus menyerangnya di tempat yang paling ia cintai, kredibilitas korporat. Selama sisa malam itu kami menyusun rencana. Bayu menghubungkanku dengan dua orang lain, Andrian dan seorang mantan sekretaris pribadi Diana yang dipecat karena tahu terlalu banyak. Ternyata, video yang disimpan Rama bukan hanya tentang tubuh. Di latar belakang rekaman-rekaman itu, seringkali Diana sedang melakukan percakapan telepon tentang suap izin lahan, penggelapan pajak dan pengaturan tender. Rama bodoh, desis Andrian melalui sambungan telepon terenkripsi. Dia menyimpan bom nuklir di saku celananya tanpa tahu cara menjinakkannya. Dia pikir dia bisa menjadi raja kecil, padahal dia hanya memegang sumbu pendet. Rencananya sederhana namun mematikan. RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, akan diadakan 2 hari lagi. Itu adalah hari di mana Rama akan secara resmi diumumkan sebagai direktur utama yang baru. Seluruh pemodal besar, pers bisnis, dan dewan komisaris akan hadir. Aku butuh akses ke sistem presentasi pusat, kataku pada Bayu. Mantan sekretarisnya masih punya kode akses darurat yang belum diganti, jawab Bayu. Tapi kamu harus masuk ke gedung itu secara fisik. Seseorang harus mencolokkan drive ini ke server utama di ruang kontrol. Malam itu, aku kembali ke rumah. Rama ada di sana, duduk di ruang tamu dengan botol whisky yang hampir kosong. Ia menatapku dengan mata merah. Sudah puas bermain detektifnya, Al? Suaranya berat. Kembalilah. Penthouse di Singapura itu masih menunggumu. Jangan hancurkan masa depan kita hanya karena moralitas yang tidak akan memberimu makan. Aku tidak menjawab. Aku berjalan melewatinya menuju kamar, mengemas barang-barang pribadiku yang tersisa ke dalam satu koper kecil. Di balik tumpukan bajuku, aku menyembunyikan drive yang telah disiapkan Bayu. Aku tidak menghancurkan masa depan kita, Rama, kataku sambil berdiri di ambang pintu. Aku sedang memberimu apa yang selama ini kamu cari, puncak perhatian dunia. Rama tertawa meremehkan, tidak menyadari bahwa di balik ketenanganku, aku baru saja menandatangani surat kematian bagi karir yang ia puja. Aku bukan lagi istri yang dikhianati yang sedang merajuk. Aku adalah eksekutor dari semua pria yang pernah ia dan Diana injak-injak untuk sampai ke puncak. Sampai jumpa di RUPS, Pak Direktur Utama. Bisikku sebelum menutup pintu rapat-rapat. Gedung Pratama Group menjulang angkuh di pusat bisnis Jakarta. Dinding kacanya berkilau memantulkan ambisi yang dingin. Pagi ini, lobi utama dipenuhi oleh rangkaian bunga ucapan selamat. Spanduk besar bertuliskan Rapat Umum Pemegang Saham dan Pelantikan Direktur Utama terpampang megah, lengkap dengan foto Rama yang tersenyum penuh wibawa. Aku masuk menggunakan kartu akses cadangan milik mantan sekretaris Diana yang telah dimodifikasi oleh Bayu. Mengenakan seragam staf catering yang kusewa,
Aku menundukkan kepala melewati pemeriksaan keamanan yang sedang sibuk menangani tamu-tamu VIP. Catering tambahan untuk ruang kontrol lantai 4, kataku singkat saat petugas keamanan bertanya. Ia hanya melambaikan tangan, terlalu teralihkan oleh kedatangan seorang komisaris besar. Di dalam lift, jantungku terasa ingin melompat keluar. Di sakuku, drive yang berisi rekaman CCTV kamar mandi hotel, data suap proyek dermaga, dan bukti penggelapan pajak milik Diana sudah siap. Pukul 10 pagi, aku sampai di depan ruang kontrol. Melalui celah pintu, aku melihat dua teknisi sedang sibuk memantau monitor besar yang menampilkan siaran langsung dari aula utama di lantai 2. Di layar itu, kulihat Rama berdiri di balik podium, menyesuaikan dasinya. Di barisan depan, Ibu Diana duduk dengan anggun, memancarkan aura kemenangan. "Permisi, kopi dan camilan untuk tim IT," ujarku sambil masuk. Saat mereka lengah menikmati kopi yang sudah dicampur sedikit obat tidur ringan oleh Bayu, aku bergerak cepat. Tanganku gemetar saat mencolokkan drive itu ke server pusat presentasi. "Sedang apa kamu?" tanya salah satu teknisi dengan suara serak. Matanya mulai sayu. "Hanya memastikan presentasi Pak Rama berjalan mulus," balasku dingin. Layar monitor di ruang kontrol mulai berkedip. Sistem transmisi telah diambil alih oleh program milik Bayu dari jarak jauh. Di layar aula utama lantai 2, Rama baru saja membuka mulutnya. "Terima kasih atas kepercayaan para pemegang saham. Sebagai direktur utama yang baru, visi saya adalah transparansi dan..." Kalimatnya terhenti. Layar raksasa di belakangnya yang seharusnya menampilkan grafik pertumbuhan perusahaan mendadak berubah menjadi statis hitam putih. Dan sedetik kemudian, muncul rekaman video dengan sudut pandang dari ventilasi udara. Kamar mandi hotel, marmer hitam. Seluruh aula yang berisi ratusan orang penting itu seketika sunyi senyap. Suara Ibu Diana dari rekaman itu menggema melalui sistem audio berkekuatan ribuan watt. "Kamu tahu harganya, Rama. Posisi direktur utama itu sudah di depan mata." Aku melihat dari monitor ruang kontrol bagaimana wajah Rama di atas panggung berubah dari putih menjadi abu-abu. Ia menoleh ke belakang, menatap dirinya sendiri di layar sedang melakukan transaksi yang paling memalukan dalam hidupnya. Ibu Diana bangkit berdiri, wajahnya yang penuh operasi plastik itu tampak retak oleh kengerian. Tapi itu baru permulaan. Video berganti menjadi slide dokumen-dokumen internal. Angka-angka suap, rincian dana taktis untuk pejabat, dan daftar pria-pria koleksi Diana yang pernah menjabat sebelum Rama. Nama-nama besar muncul satu persatu di layar, lengkap dengan nominal harga diri mereka masing-masing. Matikan sistemnya," teriak Ibu Diana di aula, suaranya melengking pecah. Namun sistem sudah terkunci. Bayu telah memasang firewall yang tidak bisa ditembus dari dalam. Para wartawan bisnis mulai menyalakan kamera mereka. Kilatan flash menyambar-nyambar seperti badai petir. Para pemegang saham mulai berdiri, berteriak, dan beberapa komisaris tampak menelpon pihak berwajib. Aku melepaskan seragam cateringku, menyisakan gaun hitam sederhana di baliknya. Aku keluar dari ruang kontrol, berjalan menuju balkon lantai 4 yang menghadap langsung ke aula utama di bawah. Dari atas sana, aku melihat Rama yang tertuduk lemas di lantai podium. Ia tampak kecil, hancur, dan tidak berarti. Di sampingnya, Ibu Diana dikerumuni oleh stafnya yang panik, mencoba menutupi layar, namun sia-sia. Kebenaran telah menyebar ke seluruh penjuru negeri melalui siaran langsung yang telah diretas ke media sosial. "Promosimu sudah selesai, Rama," bisikku di tengah kekacauan itu. Aku membalikan badan, meninggalkan gedung itu melalui tangga darurat sebelum polisi datang untuk mengamankan lokasi. Aku tidak merasa senang, tapi aku merasa ringan. Beban rahasia yang menyesakan itu kini bukan lagi milikku. Itu milik dunia sekarang. 7 hari setelah skandal di RUPS Pratama Group, dunia terasa sangat berbeda. Berita nasional tidak berhenti mengulas tentang skandal transaksi tubuh dan korupsi korporat yang melibatkan Ibu Diana dan Rama. Saham perusahaan itu anjlok ke titik terendah dalam sejarah, dan Dewan Komisaris secara resmi menyatakan pilot moral. Aku berdiri di depan sebuah gerbang besi abu-abu, kantor kepolisian pusat. Hari ini aku datang untuk memberikan pernyataan terakhir sebagai saksi, sekaligus menyerahkan sisa bukti yang belum sempat terunggah. Di ruang tunggu yang dingin, aku melihat Rama. Dia tidak lagi memakai setelan tuxedo atau jam tangan seharga ratusan juta. Ia mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Tangannya diborgol. Rambutnya yang biasa tertata rapi kini berantakan. Dan matanya yang dulu penuh ambisi, kini terlihat kosong. "Alia," suaranya pecah saat melihatku.
Kamu benar-benar melakukannya. Aku duduk di kursi di seberangnya, dipisahkan oleh meja kayu tipis. Aku tidak melakukannya padamu, Rama. Kamu melakukannya pada dirimu sendiri saat kamu mencolokkan kamera itu ke dinding kamar mandi kita. Rama menunduk, bahunya gemetar. Mereka menyita semuanya, Al. Penthouse, mobil, rekening bank, semuanya dianggap sebagai hasil pencucian uang. Kita tidak punya apa-apa lagi. Bukan kita, Rama. Kamu yang tidak punya apa-apa. Koreksiku dengan tenang. Aku sudah kembali bekerja sebagai desainer lepas. Hidupku memang tidak lagi semewah dulu. Tapi aku bisa bercermin setiap pagi tanpa rasa mual. Diana akan membusuk di penjara. Tapi dia punya pengacara hebat. Dia akan menyeretku lebih dalam agar dia bisa bebas. Bisik Rama penuh ketakutan. Itu konsekuensi dari jaring laba-laba yang kamu pilih untuk masuki. Kataku sambil berdiri. Aku datang ke sini bukan untuk menghujatmu, tapi untuk memberikan surat ini. Aku meletakkan sebuah amplop putih di atas meja. Surat gugatan cerai. Rama menatap amplop itu seolah-olah itu adalah vonis mati. Al, tolong, beri aku satu kesempatan setelah aku keluar nanti. Aku melakukannya untuk masa depan kita. Jangan gunakan kata kita lagi untuk menutupi keserakahanmu. Potongku. Masa depan yang kamu bangun itu fiktif. Itu dibangun di atas tubuhmu dan kehormatan pernikahan kita. Aku memaafkanmu sebagai manusia. Tapi aku tidak bisa lagi menjadi istrimu. Aku berjalan keluar dari kantor polisi tanpa menoleh lagi. Di luar, langit Jakarta sedang mendung. Seolah bersiap untuk mencuci sisa-sisa kotoran di kota ini. Bayu menungguku di dekat gerbang. Ia terlihat lebih segar sekarang. Kamu sudah bebas, Alia. Bayu, Andrian, dan korban-korban lain, kami semua berhutang budi padamu. Tidak ada yang berhutang. Jawabku. Kita semua hanya membayar harga untuk kebebasan masing-masing. Aku menaiki ojek daring, kendaraan yang dulu mungkin dianggap Rama sebagai kemunduran status sosial. Namun, saat angin menerpa wajahku, aku merasa benar-benar hidup. Aku tidak lagi memiliki berlian di jariku, atau penthouse di Singapura. Yang kumiliki adalah harga diriku kembali. Kebebasan ini memang terasa pahit. Ada rasa sedih atas 5 tahun pernikahan yang ternyata hanya sandiwara. Ada rasa getir melihat pria yang pernah kucintai hancur. Namun, di atas reruntuhan itu, aku mulai membangun fondasi yang baru. Fondasi yang tidak membutuhkan kamera tersembunyi atau transaksi tubuh untuk tetap berdiri tegak. Transaksi itu sudah tutup buku. Dan pemenangnya bukanlah mereka yang memegang tahta, melainkan dia yang berani melepaskan segalanya demi kebenaran. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.